Lanjutkan sudah sampai pada ini ya, menjabarkan ini ya. Jadi tadi kita sudah punya fungsi peluangnya fungsi peluang ya. Ada di sisi polinomial yang adalah ini, kemudian fungsi peluang bersamanya kita jabarkan ini, dan ini masing-masing ini kita definisikan sesuai dengan fungsi peluang, sesuai dengan ini ya, sampelnya ini. Jadi di sini saya sampaikan tadi ya, kalau untuk X1P berarti menjadi apa? Kombinasi NXI kali P pangkat XI kali Q pangkat N min XI gitu ya, dan seterusnya sampai nanti untuk NX adalah kombinasi N XN, kemudian P pangkat XN kalikan Q pangkat N min XN, seperti itu. Nah, di sini kita jadikan satu entitas-entitas yang sama ya. Di sini kombinasinya ya. Kombinasinya kita karena berkalian ya, berarti berlaku sifat komutatif ya. Jadi di sini entitas yang sama kita jadikan satu kombinasi NX-nya, kemudian kita kalikan dengan P pangkatnya, kemudian kita kalikan dengan Q pangkatnya, ya seperti itu. Nah, jadi ini apa, P pangkat 1 kalikan P pangkat X2 dikalikan P pangkat XN, kemudian dikalikan Q pangkat N min X1 dikalikan sampai ya, sampai Q pangkat N min XN, seperti itu. Nah, di sini bentuknya sudah seperti ini, maka di sini kita bisa mengubah dengan bentuk yang lain ya. Jadi ini kalau dalam penjumlahan kita mengenal tata sigma dengan simbolnya X seperti ini ya. Nah, dengan simbol X untuk penjumlahan ya, sigma dalam penjumlahan. Nah, dalam perkalian juga bisa kita nyatakan dalam bentuk sigma, tapi sigmanya adalah berbeda. Sigmanya bentuknya seperti ini ya, seperti tau ya, tau atau pi ya, tapi ini kita bacanya adalah sigma. Jadi ini perkalian ini kita bisa nyatakan dalam bentuk sigma n n x i, banyak i nya 1 sampai n, ini sampai n ya, sampai n, ini sampai n, sorry, ini berarti xn ya, ini xi nya sampai n. Kemudian ini sifat dari menjumlahkan bilangan berpangkat ya. Di sini karena bilangannya sama maka pangkatnya kita bisa jumlahkan. Ini juga begitu, karena bilangan pokoknya sama maka pangkatnya bisa kita jumlahkan ya. Nah, kita bisa menyederhanakan kembali apa dengan menyatakan ini kan sebenarnya suatu sigma, penjumlahan ini kan bisa kita nyatakan dengan sigma ya enggak? Ya, bisa ya. Sehingga di sini kita bisa menyatakannya sebagai sigma I-nya 1 sampai N, N XI, P pangkat apa? Sigma XI, I-nya 1 sampai N. Dikalikan, ini kali ya, dengan Q pangkat apa? Sigma dari N XI ya, dimana I-nya 1 sampai N. Nah, di sini kita bisa tandai dengan sigma I-nya 1 sampai N, NXI, P pangkat sigma XI, I-nya 1 sampai N, kalikan, ini Q ini bisa kita bentuk 1 min P bisa, atau Q juga bisa ya. Biasanya nanti kalau dicari lainnya itu bentuknya menjadi bentuk P ya. Jadi kita bentuk Q-nya jadi 1 min P ya. Oh, kemana nih kok hilang? Oh, ini. Bentuk 1 min P, sehingga di sini ini menjadi apa? Sigma dengan sigma N, I-nya 1 sampai N dikurangi sigma XI ya, I-nya 1 sampai N. Ya, ini karena suatu konstanta ya, tidak ada mengandung unsur I, maka ini N kali K gitu ya. Maka ini kita nyatakan dalam bentuk I-nya 1 sampai N kali P sigma XI, I-nya 1 sampai N kali 1 min P, N kali N kuadrat dikurangi sigma XI ya. Ya, sifat notasi sigma ya. Suatu konstanta, sigma dari suatu konstanta maka dikalikan dengan ini ya, N kali K itu ya. Maka inilah yang disebut ya. Inilah yang disebut sebagai apa?
fungsi peluang bersama ya, fungsi peluang bersama distribusi binomial. Yang tidak lain tidak bukan adalah dia itu adalah fungsi likelihood ya, fungsi likelihood dari fungsi peluang bersama. Fungsi likelihood dari distribusi binomial. Ya, dari distribusi binomial atau L theta. Di sini kok parameternya adalah P ya. Seperti itu. Contoh yang kedua, kalau tadi kita mencari fungsi likelihood dari distribusi binomial, sekarang kita akan mencoba mencari fungsi likelihood dari distribusi Poisson ya. Ini adalah ya, B ini contoh ya, fungsi likelihood ya, fungsi distribusi Poisson ya. Misal X1, X2, Xn itu suatu sampel random gitu ya, suatu sampel random berdistribusi Poisson ya, dimana fungsi peluang distribusi Poisson gimana? Fungsi peluang distribusi Poisson perlu kita ingat adalah fungsi peluang distribusi Poisson itu adalah apa? F X lambda ya, dimana lambda pangkat X kali E pangkat min lambda X faktorial untuk X nya adalah 0, 1, 2 dan seterusnya. Nah di sini tadi perintahnya adalah menentukan ya fungsi likelihoodnya ya. Fungsi likelihoodnya adalah ya, atau ini simbolnya adalah L hood lambda ya, L lambdanya gimana ya. Tadi berdasarkan tadi ya, kita definisi umum fungsi peluang bersama kan tadi apa? X1, X2 sampai Xn, parameternya lambda sama dengan F X 1 lambda gitu ya, kalikan F X2 lambda kalikan F Xn lambda, seperti itu. Nah di sini ini seperti yang tadi ya, ini nanti diganti atau kita definisikan sesuai dengan fungsi peluangnya sehingga menjadi ya, fungsi peluang adalah F di sini lambda pangkat X1 gitu ya kali E pangkat min lambda bagi X1 faktorial. Kemudian yang kedua F adalah F lambda pangkat X2 kali E pangkat
min lambda X2 faktorial sampai nanti ini adalah F ya X pangkat lambda pangkat ya, lambda pangkat X n kali lambda dibagi Xn faktorial. Oke, sampai sini kemudian bisa kita lanjutkan dengan apa? Nah, di sini ada kesalahan ya. Ini F-nya sudah tidak muncul ya. F-nya sudah tidak muncul. Kenapa? Karena ini adalah sudah fungsinya. Fungsi ini itu kan sama dengan X lambda ya. Jadi sudah tidak ada F-nya lagi. Sudah tidak ada F-nya. Sudah tidak ada F-nya ya. Ya. Nah, di sini kita sudah bisa mulai menggabungkan ya, menggabungkan entitas-entitas itu ya, seperti di sini ada lambda ya, bisa kita jadikan satu kan, E-nya juga begitu juga dengan X faktorialnya ya, sehingga di sini menjadi apa ya, lambda pangkat X1 kali lambda pangkat X2 gitu ya, kemudian kali lambda pangkat Xn gitu ya, kali ya ini misalnya mau dipisah dulu boleh, misalnya di sini adalah ini dulu ya, ini E nya jadi pangkat min lambda gitu kan, min lambda kali E pangkat min lambda sampai E pangkat min lambda, ini X1 faktorial kali X2 faktorial kali X3 faktorial kali Xn faktorial. Nah, di sini menjadi apa? Lambdanya X pangkat X1 tambah X2 sampai Xn gitu ya. Dikalikan E-nya pangkat apa? Pangkat min lambda ya. Min lambda sebanyak N gitu ya, sebanyak N sukuan begitu ya. Kemudian di sini X faktorialnya tetap faktorial kali X3 faktorial kali Xn faktorial. Nah, di sini bisa kita sederhanakan menjadi apa? Ya, lambda pangkat sigma ya. Sigma X I-nya 1 sampai N kali E pangkat negatif N lambda gitu ya. Kali, nah ini yang di bawah ini adalah perkalian ya. Perkalian ini bisa kita sigmakan sehingga menjadi sigma XI faktorial, di mana I-nya adalah 1 sampai N. Ya, jadi ini adalah fungsi likelihood dari distribusi Poisson. Ini ada yang ketinggalan ya. Dari distribusi Poisson apa? Adalah lambda, ini saya nggak perlu kurung lagi ya. Lambda pangkat sigma XI I-nya 1 sampai N. I-nya 1 sampai N kali E pangkat negatif N lambda dibagi sigma dari XI faktorial ya. XI faktorial I-nya 1 sampai N. Ini adalah apa tadi namanya? Fungsi likelihood dari ya, atau fungsi likelihood ya, fungsi